There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. Halo semuanya, assalamualaikum teman-teman. Sore ini aku baru aja pulang antar jemput Mas Rakales. Cuma aku tungguin sih ya, karena cuma 1 jam, jadi nanggung juga mau bolak-balik ribet gitu ya sambil bonceng adiknya. Nah ini aku langsung lanjut aja gercep buat mandiin Deangka, karena ini tuh udah hampir mau jam 5 gitu. Pokoknya sore aku sekarang tuh udah nggak ada jeda istirahatnya, langsung lanjut gitu ya aktivitas berikutnya. Nah ini udah selesai mandiin Deangka, ini aku sambil hangat makanannya biar kalau udah selesai pakein baju itu makanannya udah siap. Karena Deangka itu kalau udah habis mandi dia itu lapar, haus gitu ya, udah nggak sabar gitu pengen makan, dan kalau udah kelamaan dikit itu dia bakal keduluan bad mood gitulah. Jadi memang harus pinter-pinter gitu diakalinnya ya. Untungnya kan makanannya tinggal dihangat-hangatin aja. Nah untungnya juga masyarakat itu sebelumnya sudah aku mandiin, udah aku kasih makan juga, jadi ini aku bisa fokus deh ngurusin adiknya gitu. Nah ini udah mau selesai pakein bajunya, habis ini aku lanjut kasih makan Deangka dulu. Jadi emang sesuai judulnya juga, rutinitas aku dalam mengurus 2 anak sambil mengurus rumah gitu ya. Jadi emang di video aku tuh kadang dominannya itu mengurus anak. Cuma kalau teman-teman bosen, teman-teman bisa skip aja, karena aku share kan memang rutinitas aku sehari-hari ya teman-teman. Dan aku selalu bilang emang aku share kegiatan aku mengurus anak ini juga sebagai potret keluarga aku lah gitu ya, bisa di save di YouTube dan yang kapan-kapan itu aku bisa lihat gitu kan. Apalagi aku suka banget kalau ngelihat video-video lalu tuh nggak terasa ya gitu ya Allah, rasanya baru aku share video kemarin pas Deangka itu baru aja lahiran gitu kan ya, mandiin yang masih yang bayi banget gitu kan ya, yang sambil dipijit-pijit segala macam. Nah ini udah kasih makan gitu. Pokoknya aku selalu selipin aktivitas bersama anak itu, memang aku sengaja ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman bosen, teman-teman bisa skip ya. Begitu juga sama Mas Raka, Masya Allah. Jadi aku nge-YouTube itu nggak terasa ya, udah hampir mau 2 tahun. Februari nanti aku 2 tahun gitu. Jadi dulu awal aku nge-YouTube itu Mas Raka masih umur 3 tahunan gitu. Lucu banget. Dan sekarang aku udah sibuk ngurusin sekolahnya, antar jemput lesnya gitu ya, Masya Allah. Jadi emang itu tujuan aku juga ya buat nge-YouTube ini. Selain cari rezekinya, aku juga pengen share biar bisa jadi kenang-kenangan gitu ya teman-teman. Nah ini udah selesai tuh, aku tuh suka banget jahilin dia ya. Jadi emang dia tuh sekarang udah nggak terlalu betah lama-lama di kursi makannya ini ya teman-teman. Jadi emang harus gercep banget gitu loh kasih makannya. Nah ini udah selesai. Nah ini tuh dia udah mulai ngantuk-ngantuk gitulah ya, tuh udah ngisap jempol, itu berarti dia udah ngantuk. Nah ini tapi aku mau main-main dulu sebentar. Itu Mas Raka lagi main sepeda di halaman gitu ya. Nah ini tuh aku gemes banget sama bayi ini, Masya Allah tabarakallah. Sekarang udah 7 bulan. Alhamdulillah sih sampai sekarang anaknya baik banget gitu ya, masih lancar-lancar aja makannya gitu. Apa aja yang aku masak dia mau makan. Nah ini udah seperti biasa lanjut tidur, tapi dia main-main dulu sebentar. Nanti kalau dia ngantuk dia pasti bakalan tidur sendiri. Dan aku lanjut ke aktivitas lainnya. Nah ini tapi sebelumnya aku mau hidup-hidupin lampu dulu, karena ini udah mau hampir maghrib, dan habisnya aku istirahat sebentar, sholat gitu ya teman-teman. Nah setelah itu baru deh aku lanjut lagi keringat-keringetan deh. Jadi tuh ya teman-teman, kalau aku udah bikin video rutinitas kayak gini tuh aku jarang ya mandi di pertengahan bikin video kayak gini tuh. Jadi nanti kalau udah selesai bikin video itu aku baru deh enakan mandi gitu ya, karena percuma juga kalau mandi terus lanjut bikin video dengan pakaian lengkap kayak gini tuh bakalan berkeringat lagi. Bedalah dengan sehari-hari kan, kita kalau habis mandi ya udah dasteran gitu ya, nggak bakal berpengaruh dan nggak bakalan panas-panas juga gitu.
Dan ini tuh aku sekalian mau bikin stok sambal gitu ya, pakai cabai kering aja yang murah meriah. Kalau di sini tuh cabai kering gampang ya teman-teman carinya dan murah meriah gitu. Tapi ini pedas kok, tapi emang harus dimasak dulu gitu ya kalau aku, karena biar nggak langu gitu dan asem gitu. Jadi ini aku sekalian campur bawang merah, bawang putih. Nah itu tadi cabenya itu aku rebus dulu gitu ya. Nah ini terus di blender. Nah habis dari ini tuh digoreng lagi gitu ya teman-teman, biar lebih awet. Aku malah lebih suka sih pakai cabai keringnya dibanding pakai cabai merah. Cabai merah di sini selain mahal, terus kadang tuh nggak terlalu pedas gitu. Nah kalau cabai kering ini tuh kadang tuh pedas banget gitu. Nah jadi aku lebih suka aja pakai cabai kering. Nah ini setelah di blender itu aku goreng lagi sebentar sih, nggak terlalu lama, karena kan kalau masak-masak itu ya bakal dimasak lagi gitu ya. Nah ini di sampingnya itu aku sekalian mau goreng ikan. Jadi aku kali ini mau masak sambal ikan aja sama numis sayur gitu ya teman-teman. Pokoknya enak lah kalau udah punya stok sambal kayak gini tuh. Apa namanya, kalau mau nyambel gitu enak ya, karena kalau suami tuh kadang dia bosan katanya kalau hanya digoreng-goreng aja gitu ya. Jadi dia kalau udah stok sambal kadang dia tinggal cemplungin aja, goreng sendiri, apa namanya, sambelin sendiri gitu loh teman-teman. Nah ini tadi tuh aku aku kasih air lagi gitu ya sedikit, terus cabe, garam kalau dijamur, udah deh tinggal masukin ikannya. Ini tuh enak lah pokoknya, penambah nafsu makan ya kalau udah sambal-sambal kayak gini tuh. Nah ini udah selesai, terus tinggal numis sayur aja. Aku mau numis sawi aja gitu yang gampang. Nah sebelumnya ini aku refill dulu, ini tuh udah beneran habis gitu, makanya baru aku refill. Itu garam masih ada sedikit, cuman kalau garam ini aku agak cepet gitu ya habisnya, jadi nggak apa-apa lah itu ditimpa aja. Nah ini udah selesai, aku lanjut mau numis sawi. Ya pokoknya masakan aku seperti biasa, selalu simpel-simpel aja kayak gini ya teman-teman. BTW aku belum nyapa teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu bersemangat ya. Nah pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support aku, yang udah setia nonton video aku. Mohon maaf banget kadang aku nggak sempet balas-balasin komen. Semoga teman-teman bisa ngerti, karena waktu aku tuh bener-bener bener-bener habis gitu, rasanya tuh nggak cukup rasanya 24 jam buat ngurusin anak-anak, ngurus rumah, ngurus suami gitu ya. Pokoknya bonus lah ini aku bisa sambilan bikin video, sambilan ngedit video, itu udah bener-bener bonus banget gitu ya. Tapi itu waktu istirahat aku sih ya jadinya ya yang terkorban. Pokoknya pandai-pandai curi-curi waktu gitulah buat ngedit video. Makanya aku tuh sekarang akhir-akhir ini tuh lagi maksudnya nggak terlalu punya waktu buat ngedit video ya. Jadi makanya video aku tuh kadang telat-telat gitu. Susah gitu ya nemuin waktunya buat ngedit ketimbang bikin videonya. Kalau bikin video ini kan bisa sekalian ngerjain aktivitas sehari-hari ya sambil di videoin gitu ya. Tapi kalau ngedit itu bener-bener harus fokus, harus punya waktu khusus gitu ya teman-teman, karena kan nggak terlalu enak juga didengarnya kalau berisik atau apa gitu. Jadi memang bener-bener harus fokus gitu, ada waktu khusus buat ngedit, dan bener-bener nggak bisa sambil ngerjain yang lain gitu kan, harus hanya ngedit aja gitu. Nah ini aku udah selesai juga cuci piring, habis masak tadi ya langsung gercep buat cuci piring biar biar lebih cepat aja sih pekerjaannya selesai. Nah ini aku lanjut mau ganti spray gitu. Ini aku minta bantuin Mas Raka juga. Mas aku bilang bantuin ibu dong, kataku. Ibu nih capek, aku bilang gitu. Pokoknya sambil melas-melas gitu dia pasti bakalan langsung langsung luluh deh, dia pasti langsung oke gitu. Mas Raka itu tipe anak yang aktif banget, dia tuh nggak bisa diem. Pokoknya aku tuh
dari dia kecil sampai sekarang itu aku kewalahan sebenarnya jagain dia ya. Pokoknya apa namanya, mulut aku tuh nggak berhenti kadang ngomel-ngomel karena ulahnya ya. Cuma kadang tuh ada plusnya juga gitu, karena saking aktifnya dia kadang aku manfaatkan energinya buat bantu-bantuin aku. Alhamdulillah kalau sehari-hari tuh aku banyakan ngomelnya juga, tapi banyakan dikit-dikit, mas tolong dong kayak gitu tuh pasti sering gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya anaknya tuh mau gitu kalau aku kadang mas tolong gitu. Pokoknya kadang aku tuh kadang nyesel juga gitu kan ngomel-ngomel, karena memang taulah sendirilah ya kalau anak aktif itu kayak gimana, pasti kan bikin pokoknya bikin sering ngomel-ngomel gitulah ya teman-teman. Gak jarang, apalagi kalau sekarang itu dia kalau dia lagi gabut, nggak ada kerjaan, itu pasti yang diisengin itu adeknya. Itu tuh selalu jadi bulan-bulanan dia, adeknya itu ya harus dinikmatin aja lah ya teman-teman. Anak-anak itu emang selalu ada plus minusnya kan, tapi kalau bisa ya, aku juga masih belajar, emang harus banyakin bersyukurnya aja lah. Nah ini terakhir ganti spray bagian kasur bawah, ini tempat tidur Mas Raka sama papanya. Dan kalau aku ganti spray, dia tuh harus juga ganti spray gitu katanya. Nah ini tuh Diangka udah ngomel-ngomel gitu, ya udah aku taruh di sini karena di sini kan adem ya, ada AC. Nah ini lanjut, aku mau bikin MPAC Diangka terakhir nih, udah deh aktivitas terakhir paling malam lah pokoknya. Anak-anak udah tidur, aku bikin MPAC itu malam sekarang. Tadi aku ada nyapu ngepel, cuman nggak aku videoin. Nah ini tuh aku mau masak hati ayam, ada tempe, jagung, terus ini keju ya, ini unsalted butter ya teman-teman, atau mentega, dan itu penyedap non MSG Maseko. Nah yang pertama ini aku panaskan dulu minyak, aku pakai minyak canola, terus ini masukkan bawang merah, bawang putih, dan aku lupa ini panaskan juga unsalted butternya, cuman nggak usah lama-lama ya. Nah terus masukin hati ayamnya yang udah aku cincang halus, ini aku nggak pakai tumis dulu ya teman-teman, aku nggak pakai rebus dulu. Terus itu aku masukin jagung, tempenya juga, pokoknya langsung cemplung-cemplung aja, gampang banget, simple banget aku bikin MPAC ya. Masukin nasinya, nah terus tambahkan airnya. Nah ini tergantung ya, sesuai sama beras masing-masing sih ini sih, nanti kalau kurang itu tambahkan sampai jadi bubur gitu. Nah terakhir masukin Maseko. Nah ini tutup, kalau aku sih tinggalin aja ya teman-teman sekitar 15-20 menit. Nah kalau udah tuh kayak gini, itu sih enaknya pakai panci yang anti lengket ya, jadi bisa ditinggalin gitu. Nah terakhir aku masukin keju, udah deh jadi, ini tinggal disaring aja. Nah ini tinggal dibagi porsi, ini aku langsung bikin untuk 3 kali makan gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah setiap Diangka itu suka banget sama hati ayam. Hati ayam itu bagus ya teman-teman. Nah ini udah selesai, tinggal dibagi porsi. Tuh teksturnya kayak gini karena Diangka masih 6 bulanan kan. Nah jadi masih halus banget. Nanti kalau udah 9 bulan baru naik tekstur gitu ya teman-teman. Nah ini udah deh, terakhir banget aktivitas aku yang terakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih supportnya, terima kasih yang udah like, comment, subscribe. Terima kasih banyak pokoknya ya teman-teman. Jangan bosan-bosan buat komen di video aku, buat nonton video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye.